Ini wajib teh pucuk harum. Saya pengen coba pedas. Beda sama yang lain. Sedap memang betul-betul benar. Tidak ada lagi ya. Sedapnya memang pilihan. Tuan rumah, saya sebagai tuan rumah terima kasih pada panitia yang memberikan waktu. Terus tapi saya putuskan ya udahlah tanggal 8 aja karena Maulud sekalian mulut ini dan waktunya nggak terlalu lama gitu, kita biar mikir yang bisa mikir yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, pertama kali kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah wa taala. Alhamdulillah Allah berikan saya kesempatan untuk bertemu dengan panjenengan semua. Semoga ini adalah upaya kita dalam rangka untuk saling ingat mengingatkan, watawassaw bil haq, watawassaw, ingat mengingatkan dalam kebaikan dan ingat mengingatkan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, "Innad dunya khulwatun khadiratun." Sesungguhnya dunia ini hijau dan manis. Gambaran bagaimana sesuatu hal yang menyenangkan hati. Hijau, manis itu gambaran yang menyenangkan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Wa innallaha mustakhlifakum fiha fayanzuru kaifa ta'malun." Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menguasakan dunia ini untuk kita kelola. Jadi kita ini khalifah di atas muka bumi ini untuk mengelola dunia ini agar apa? Membawa manfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat. Ada yang bekerja di satu bidang, di bidang yang lain yang sesuai dengan apa yang dia geluti. Maka Allah Subhanahu wa taala bukan ingin melihat apa yang kita kerjakan dan hasilnya, tetapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayanzuru kaifa ta'malun." Dengan dunia yang hijau manis yang dikuasakan pada kita, Allah ingin melihat amal-amal kita. Yang dengan dunia itu akan menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan orang-orang yang akan datang. Sifat dunia yang sudah digambarkan oleh Allah dan Rasulnya SAW yang tidak ada abadi, hanya senda gurau, permainan, fana, sebagaimana sifat dunia. Tasarrufkan harta. Harta di tangan orang yang tahu di mana pos-pos harta itu harus dibelanjakan, maka itu harta yang paling utama dan harta paling utama. Ini golongan pertama, Bapak-Ibu sekalian, yaitu orang yang dia bisa berikan untuk dirinya dan untuk orang lain. Ini orang paling utama. Yang kedua, tidak punya harta tapi punya ilmu, maka ilmunya ini membimbing niatnya untuk niat yang baik. Yang ketiga, punya harta tapi tidak punya ilmu, maka dia banyak maksiatnya. Yang keempat, dia nggak punya harta, nggak punya ilmu, ya sudah, niatnya kayak orang ketiga, dosanya sama kayak orang ketiga, walaupun dia belum melakukannya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada banyak faedah luar biasa, keutamanya luar biasa, manfaatnya luar biasa. Kan ada amal-amal itu yang harus dengan harta, ada yang tidak. Nah, bahkan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilm." Jika engkau ingin sukses dunia, raih dengan ilmu. Kita mau sukses di bidang apa? Geluti ilmu tentang itu. Orang mau di bidang konstruksi, pelajari si arsitek. Orang mau pintar kedokteran, pelajari kedokteran. Bahkan kata Imam Syafi'i juga mengatakan, "Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm." Maka untuk akhirat pula, raih pula dengan ilmu. Ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian begitu pentingnya ilmu, sehingga mau tidak mau, walaupun usia kita sudah senja seperti sekarang, yang selalu ngalang-ngalang yang muda, panjenengan bekerja, kalau yang masih bekerja, sudah pernah sudah ya? Ya? Sudah pensiun sudah ya. Kalau dulu bekerja, niatnya apa dari rumah? Niatnya ibadah Bapak Ibu sekalian. Maka bekerja kita dari rumah sampai ke tempat kerja, pulang kembali itu niatnya ibadah semua. Bayangkan 24 jam kita ini nggak lepas dari namanya ibadah. Sehingga kalau panjenengan memaknai ibadah hanya sholat, puasa, zakat, bayar zakat, haji, baca Quran, penuh.
Karena ibadah itu luas, cakupannya luas. Kata para alim ulama, ibadah itu setiap apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik dari perkataan maupun perbuatan. Sehingga makna ibadah itu luas. Panjenengan senyum, ibadah. Panjenengan ucapan baik pada orang lain, ibadah. Panjenengan memasukkan, memberikan nafkah pada istri, ibadah, walaupun itu kewajiban. Tadi sudah kita bahas bagaimana sifat dunia. Maka dunia akan membuat orang itu selalu tidak pernah puas, Bapak Ibu sekalian. Dikasih satu lembah, kata Nabi SAW, emas, minta lembah emas yang kedua. Sudah punya 2 lembah emas, minta lembah emas yang ketiga. Sampai kemudian hatta zaratunun makobir, sampai dia masuk liang lahat, selesai. Waktu kita sudah datang, baru datang ya, dia sudah tahiyat. Enggak kan, jadi ikuti dia. Jadi tahiyatnya itu lebih dari yang biasanya. Nah, di sini saya mau tanya, apakah salat kita itu masuk sah atau gimana Pak sebaiknya? Bacaannya atau apanya Bu, yang ikuti imamnya tadi? Lamanya itu? Bacaannya, iya. Bacaannya? Iya. Yang biasanya kita tahiyat awal itu cuma sampai segini, karena imamnya itu lama, jadi hanya dipanjangkan dulu, maksudnya? Maksudnya itu gitu Pak, maksudnya itu lambat. Jadi kita, ya misalnya saya zuhur ya, kita baru 1 rakaat, terus imamnya itu sudah 2 rakaat, berarti kan tahiyat. Sempurna Bu. Maka tadi saya bilang kalau panjenengan tahiyatnya cuma 2 malah salah. Jadi tidak mengapa, justru betul yang panjenengan lakukan. Karena hitungan makmum masbuk itu bisa berbeda dengan imam. Jadi jangan jadikan hitungannya imam itu untuk kita, kecuali kita mulai dari awal. Panjenengan Allahu Akbar ya panjenengan ikuti imam. Kalau panjenengan masbuk kelewatan 1 imam, 1 rakaat, maka panjenengan hitungnya dari 1. Sebagai sekolah qiyamul lail Pak Ustaz. Nah kira-kira tepatnya itu jam berapa? Jam pinten Pak? Oh, 2/3. Ya 2/3 malamnya jam berapa tepatnya? Sehingga kita ya kalau bangun kadang jam 1 atau jam 2, mungkin tepatnya jam 2:30 kan kita lebih baik nunggu sebentar Pak. Itu aja Pak. 1/3 malam terakhir. Iya. Itu berarti gini Pak, panjenengan menghitungnya dari sejak terbit tenggelamnya matahari, kemudian sampai di total sampai terbitnya matahari. Kemudian panjenengan bagi 3. Gimana Pak? Tenggelamnya matahari panjenengan hitung dari awal, kemudian sampai total di terbitnya matahari. Total berapa? Kemudian bagi 3. Nah, sepertiga malam terakhir itulah waktu terbaik untuk sholat tahajud kita. Paham maksudnya Pak? Paham. Maka 11 ini bagi 3. Jadi 11 bagi 3 benar? 3,5. Berarti kalau jam 5:30, 5:30, 5:30, 5:30 ini malam pertama. Sepertiga malam pertama. Kemudian selebihnya 10:30, 10:30, 11:30 itu sepertiga malam yang kedua. Sisanya sepertiga malam terakhir. Maka panjenengan sholat tahajud di waktu itu lebih bagus. Caranya kayak gitu Pak. Atau kalau kita ngitung setengah malam, pertengah malam itu bukan jam 00.00, itu pakai hitungan matahari juga, pakai Masehi. Tapi kalau hitungan di Islam itu pakai kalendernya Qamariah, yaitu dihitung tenggelamnya bulan. Ya. Nah, ada sholat itu yang punya berbatas waktu Bapak Ibu sekalian. Apa itu sholatnya? Sholat Isya itu tidak unlimited. Isya itu bukan tidak ada batas waktunya, ada batas waktunya. Bukan Isya itu setelah Isya jam 6:30 sampai nanti mau subuh, itu salah. Mau sholat, kok aja saya kesel, kok aja jam 2 sekarang tahajud, itu salah. Kenapa kok salah saya katakan? Karena Nabi SAW menyebutkan batas waktu seorang hamba itu sholat malam, sholat Isya adalah di tengah. Apalagi kita nunda-nunda dan suka meremehkan, nanti aja sambil tidur dulu istirahat, itu nggak boleh. Jadi